Itu yang apa ya? Teman-teman Matius 7 YouTube, ayat 3 itu yang kan Bang ya? Aku juga nggak hafal. Yohanes 17. Iya, ayat 3 itu. Mengenal Allah Siap. dan Yesus yang utus saya, dan itu apa gimana gitu ya? Aku lupa juga. Iya, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Ya, dan mengenal Yesus yang Kau utus. iya, Itu. iya, iya. Oke. Nah, ternyata kalau menurut pemahaman kami, hidup kekal itu sederhana. Hidup itu sederhana. Hidup kekal itu sederhana, yaitu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ajanya syaratnya. Bukan Tuhan. Bagaimana Itu. menurut saudara? Ya, sebagai Tuhan dan juru selamat lah kalau di Kristen gitu. Nah, ya berarti orang Kristen tidak mengenal Yesus, Bang. Kok bisa gitu? Ya kan tadi hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan yang satu-satunya itulah hidup kekal itu. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus. Kan di situ perintahnya adalah mengenal Dia. Diutuskan Bang sebagai Mengenal juru selamat. Yesus. Nah, gimana? Coba Abang. Nah, ya berarti dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan kan? Bukan sebagai Tuhan. Betul nggak? Ya dalam konteks itu oke lah, terusin. Terus kenapa orang Kristen menuhankan kalau gitu? Ya karena dia ya Tuhan dan juru selamat itulah. Konsepnya itu. Lah, tapi kan Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus yang Kau utus. Dia dikenal sebagai utusan. Ya, Yesus memang utusan, memang betul. Nah, terus kenapa disembah? Sebagai juru selamat lah Bang. Kan dia Firman di kan Yohanes 1 ayat 14. dia mau dikenal. Ya. Dia mau dikenal sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Artinya jadi Engkau kalau satu-satunya menurut Abang, Tuhan, stop hanya sebagai mengenal utusan Yesus. itu aja. Stop sebagai utusan Menurut aja gitu. Yesus, Oh gitu. Kalau menurut ayat ini Yesus hidup kekal itu ya, betul. Kan memang harus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Pertugo LIVE. Tak berlabel. Kalau- You're connected. Kalau- TikTok. Turn on camera. Turn on camera. Ya, kalau terusin, Bang. Kalau Yesus dituhankan, berarti dia tidak dikenal sebagai, mengenalnya sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Tapi Bang, Nah, kalau misalnya Yesus pun disembah, berarti orang yang menyembah Yesus tidak mengenal satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus, karena dia telah menduakan Tuhan yang satu-satunya itu dengan dia menuhankan Yesus juga. Berarti ada dua Tuhan, satu yang mengutus Yesus, dua Yesus. Padahal Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi Tuhan yang satu-satunya ini mengutus Yesus. Yesus dikenal sebagai utusan. Kalau dia dikenal sebagai Tuhan, berarti gugur satu-satunya, karena ternyata Yesus juga adalah Tuhan. Berarti ada dua di situ. Oke. Bentar Bang, kalau Yohanes 1 ayat 1 kan firman Allah yang menjadi manusia, dan Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah itu kan Allah sendiri kan gitu, konsepnya logos kan gitu. Oh, kalau firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, itu sifat. Itu sifat yang melekat pada diri Allah, itu bersama dengan Allah. Nah, firman atau sifat yang melekat dalam diri Allah itu berfirman. Maka jadilah segala sesuatunya itu. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Artinya Tuhan yang maha berfirman mengucapkan kehendaknya itu kemudian
terbingkai dengan untaian keinginan, ide atau gagasan sehingga melahirkan ciptaan. Itu diterangkan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Aku Tuhan hanya memberi perintah dan tidak akan kembali perintah itu kepadaku sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Kan dia memerintahkan Maria untuk hamil. Jadi hamil, lahirlah Yesus. Jadi Bang, kalau Allah berfirman dengan firman Allah itu sama kalau menurut Abang? Allah berfirman dengan firman Allah itu berbeda. Ya berbeda pasti. Ketika kemudian Allah berfirman, berarti Allah sedang bekerja. Sedangkan firman itu perkataan. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka Tuhan bekerja. Apa pekerjaan itu? Berfirman, berkata. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ya silakan. Jadi kalau menurut Abang nih, kalau Yesus itu firman Allah, apa karena Allah yang berfirman? Allah yang berfirman. Yesus itu ada keluar dari Tuhan itu sendiri. Yesus adalah manusia yang keluar dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Alam semesta ini semuanya berasal dari Tuhan. Makanya Yesus di dalam Matius 4 nomor 4, apa kata Yesus? Manusia bukan dari roti, hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, berarti kita ini manusia pada mulanya adalah firman. Firman yang berada pada diri Tuhan, yaitu sifat. Firman itu telah menjadi manusia, kitalah itu. Sama seperti Yesus. Jadi gini Bang, begitu, kalau Abang. manusia itu terjadi ada karena Allah berfirman, apa karena firman Allah? Itu coba kalau Abang lebih teliti lihat diksi katanya itu. Ada itu karena ada kata berfirman kerja, atau karena firman. Ada kata kerja itu berfirman. Sama. Oh gitu, sama. Berfirman dengan Abang. Firman. Ketika dia berfirman, firman itu kan kata. Berfirman artinya berkata. Yesus berasal dari kata-kata. Kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan yang berasal dari kehendak. Logos. Makanya sama pada logos bulan beda, Bang. ke-6. Sebentar Bang, Abang harus bisa bedakan antara logos dengan apa remata. Remata kan lain itu berbeda. Ya. Nah, kalau Yesus itu logos. Kalau logos bukan remata. Kalau logos itu ya. Terusin Bang. Kalau logos itu kan kehendak. Logos itu kan ide, gagasan. Pikiran ya. Logos juga bisa diartikan kata. Bisa diartikan Alkitab atau Bible atau ketetapan. Bisa itu atau tiga buku. itu. Buku bisa. Ya, itu dia. Berarti ketika Tuhan berlogos, apa yang menjadi buku? Apa yang menjadi buku? Yang menjadi buku adalah isi daripada logosnya. Apa yang menjadi daging? Yang menjadi daging Yesus adalah apa yang menjadi isi logosnya, ketetapannya, hukumnya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau ada orang menuhankan Yesus, berarti gugur hidup kekalnya. Kenapa? Menuhankan Yesus berarti menggugurkan satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus. Menuhankan Yesus berarti menggugurkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Menolak Bapa, menolak Yesus. Menolak Yesus, menolak Bapa. Itu. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menolak Bapa, menolak Yesus. Menolak Yesus, menolak Bapa. Kenapa dikatakan dia menolak? Lah, Yesus hanya silakan. Iya. Di iman Kristen, kalau kita berdoa kepada Yesus itu udah pasti kepada Allah Bapa, karena ada Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Gimana itu Bang? Ya, bukan satu hakikat. Dia satu visi misi. Sang Bapa menghendaki mengutus Yesus kepada Bani Israel. Sang Bapa menghendaki Yesus membangkitkan orang mati. Sang Bapa menginginkan Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Yesus ingkar enggak atas pekerjaan itu? Yesus membantah enggak untuk melakukan itu? Tidak. Maka Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi kalau dari segi hakikat,
Kalau dari segi hakikat, Yesus dan Bapa akui kalau dia dan Bapa itu dua. Aku dan Bapa adalah dua. Kalau berbicara mengenai hakikat, karena kenapa? Yang satu Tuhan, yang satu utusan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa dua? Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Kalau kamu menghakimi, aku tidak menghakimi, tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa. Tidak seorang diri berarti kan berdua, minimal. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Dua, kata Yesus. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Begitu juga dalam Yohanes 8 nomor 29. Yesus juga katakan seperti itu. Bapa senantiasa mengasihi aku, sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan segala sesuatu yang berkenan di dalam dirinya. Tuh. Jadi kembali kepada tema kita, hidup kekal itu cukup mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya, itulah iman kami. Kami bangga dengan itu. Al-Quran mengatakan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Juga di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, wa iz qala Isa bin Maryam, apa perkataannya? Apa poin inti dari ucapan Yesusnya? Dia mengatakan, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi ketetapan. Bang Juma, kalau gimana? menurut kacamata abang nih, bang, abang udah lama nih berapologet nih. Apa yang membuat orang Kristen bisa menuankan Yesus itulah? Apa coba kalau abang menurut kacamata abang? Ini pertanyaan yang sangat baik. Saya aplaus untuk itu. Apa yang menyebabkan orang Kristen ini menuhankan Yesus? Kristen ini berasal dari ajaran orang Farisi, bukan ajaran Yesus. Di mana tolak ukurnya itu? Anda baca Matius 23 nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai nomor 36. Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Israel untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Gini bang, maksudnya bang. Sekarang Oke. Gini bang, 2 kali lebih jahat bang. Oke, sebentar gini bang. Aku kembali ke pertanyaan tadi. Gini, menurut kacamata abang nih, apa sih istimewanya Yesus sehingga orang Kristen menuankan dia? Itu kalau menurut kacamata abang yang lihat gitu. Coba. Baik. Apa keistimewaannya? Ada 2 itu? jawaban. Kalau menurut abang itu coba. Ada 2 jawabannya. Iya. Yang pertama, Yesus sudah menubuatkan. Di mana Yesus menubuatkan itu? Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, bahkan sampai 41. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Yang kedua, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Jadi akan ada penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus, di mana penyesat itu memakai namanya dan menyesatkan banyak orang. Waspadalah, camkanlah, kata Yesus. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, 25, 26. Camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan melakukan banyak tanda mukjizat, tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu. Jadi gini bang, kenapa kemudian Kristen bisa menyembah Yesus? Ya karena memang sudah dinubuatkan. Oke, sebentar.
Jadi kalau yang aku amatin, Bang Zuma nih kalau melihat Yesus itu beda ya dengan yang sebelum penyalipan dengan setelah penyalipan gitu. Jadi Yes, memang ada dua minimal. Paulus juga mengatakan itu. jadi berbeda gitu. Ada Yesus lain. Yes. Paulus mengatakan Yesus Nggak, yang maksudnya bisa diajarkan abang murid punya Yesus. kesimpulan bahwa itu berbeda gimana Bang? Sederhana. Sederhana sekali. Yang pertama, Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan pergi. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Aku harus pergi. Yesus harus pergi. Yang datang setelah Yesus siapa menurut Yesus? Roh kebenaran. Roh Nah, Kudus itu kan? sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Ya. Ya, sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Yang sewaktu di Damsik itu maksudnya Roh Bang. kebenaran. Iya, siapa yang datang kepada Paulus? Ya, itu pengakuan si Paulus ya, dulu Saulus ya kan, dia kan penganiaya apa? Iya, dia mengaku yang datang kepadanya siapa? Ketemu Yesus gitu kan, waktu ke Damsik gitu. Nah, Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Halo. Yang datang setelah aku Halo. ada dua. Sabar bang, sabar bang. Yang datang setelah aku ada dua. Halo. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah penyesat. Mengaku Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus. Berarti itu adalah Bagaimana dengan yang di Pulau Patmos? Itu gimana? Apa juga beda? Bisa bicara. sama bang, sama. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Banyak penyesat memakai namaku. Oke. Dan berkata, akulah Mesias. Bukankah ayat itu hanya untuk tentang nubuat akhir zaman tuh Bang, ayat itu? Oh, justru karena itu Yesus mengatakan, kalau ada yang datang memakai namaku tetapi tidak ada tanda akhir zaman di situ, jangan kamu percaya. Betul. Betul itu. Jadi kalau yang datang Yesus berarti sudah kiamat. Tapi kalau yang palsu datang enggak kiamat. Tapi yang palsu pun bisa melakukan mukjizat. Tetapi tanda-tanda yang Yesus katakan, guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus sebutkan, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Matius 24 nomor 30. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Nah sekarang ketika ada yang ngaku-ngaku di Pulau Patmos, ketemu Ananias, ketemu dengan Paulus, ketemu dengan Markus, apakah betul tanda-tanda itu ada? Enggak ada. Sekarang Jangan gini, kau Bang. percaya. Logisnya Bang ya. Sebentar Bang, logis ya. Ini. Paulus itu kan termasuk dulu namanya Saulus ya, penganiaya pengikut Kristus ya. Bahkan sewaktu Stefanus dirajam martir dia ada di situ. Dia ini tokoh yang jahat lah ceritain lah ya, yang beringas lah gitu. Sekarang apa yang kok bisa dia berubah sih? Kalau memang sosok itu bukan sesuatu yang dia ketemu suatu ke Damsik, kok dia bisa berubah menjadi orang baik lah gitu? Coba. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Masakan yang datang memakai nama Yesus tapi dia mengajarkan kejahatan? Pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi sebenarnya hal-hal baik ini tidak diperintahkan oleh Tuhan. Contoh Kristen hari ini, ibadah Minggu, ada perintah Tuhan. Menyembah Yesus, ada Sabtu perintah ya? Tuhan. Ya harusnya kan hari Sabtu Di perintah Keluaran Tuhan, berapa hari aku Minggu. lupa itu. Keluaran 31 nomor 14 ancaman membunuh orang-orang yang tidak menjaga hari Sabat. Kan gitu. Keluaran 20 pelihara hari Sabat dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang diadakan oleh Paulus sekarang ini? Ada nggak ajaran yang datang dari Yesus yang dia ajarkan? Nggak ada. Apa? Ibadah Minggu, makan babi, meninggalkan hukum Taurat, menyembah kepada Yesus, tidak bersunat. Apakah itu ajaran Yesus? Tidak. Semua bertentangan. Oke Bang, gini Bang. Kalau Abang mengatakan ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus ya. Sekarang apa sih untungnya Paulus, benefit yang dia dapat untuk bertentangan dengan Yesus gitu? Apa sih benefit yang dia dapat gitu? Sama seperti iblis. Dapat apa dia gitu Bang itu? Sama seperti iblis. Dapat apa sampai iblis kemudian tidak mau sujud kepada perintah Tuhan? Neraka aja kan? Sama. Oh, jadi dia pergi ke neraka gitu. Lah terus
Iya, iya. Terus penyesat itu gimana? Bagaimana cara penyesat bisa menyesatkan? Kalau dia datang mengaku, akulah setan, Oh. ikutilah aku. Bisa? Nggak bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama siapa menurut Yesus? Nama Yesus ya. Bagus. Tapi itu Bang, kalau aku pernah dengar itu tentang nubuat akhir zaman loh Bang. Betul. Coba Anda baca Matius 24-nya. Iya. Nomor 3 Anda baca. Muridnya kan bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Itu dulu. Apa tanda Iya, tentang akhir zaman tuh ya. kedatanganmu? Iya. Jangan akhir zamannya dulu. Tanda kedatangan aja dulu. Tanda kedatangan Yesus apa? Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Begitu juga yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan jelas itu. Kata malaikat, apa kata malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti Dengan engkau cara yang melihatnya sama. ke langit. Dengan cara yang sama. Dia naik dengan daging, turun dengan daging. Aku Jadi akan kalau datang, abang- anak Oke, Bang. manusia. Jadi kalau abang menurut abang nih eksistensi Yesus yang waktu ketemu di Pulau Patmos sama yang ketemu di Amsik itu tidak menunjukkan eksistensi seutuhnya gitu di situ. Itu bukan Yesus itu, Bang. Harusnya kalau Yesus Itu dia bukan Yesus. menunjukkan seutuhnya gitu, eksistensinya gitu, tubuhnya gitu ya. Dia kalau Yesus turun maka diikuti tanda-tanda tadi. Apa? Iya. Dia akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat. Dan itu adalah akhir zaman. Kalau andaikan Yesus asli yang datang di Pulau Patmos, maka kita sudah tak ada. Kenapa? Karena saat abad pertama menjelang abad kedua itulah akhir zaman. Karena Yesus sudah turun. Berarti kiamat sudah. Kita sudah tak ada lagi manusia sekarang ini. Tapi karena yang datang di Pulau Patmos bukan Yesus, ya fine-fine aja, nggak kiamat. Karena yang datang penyesat. Oh gitu ya kalau pandangan abangnya. Coba saudara, ini sederhananya ya. Kita lihat di dalam Yohanes, kitab Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis di situ bergelar bintang timur. Dalam tradisi Yudaism bintang timur itu adalah Lucifer atau iblis. Di dalam kitab saudara Wahyu 22:16, Bintang timur akulah itu Yesus. Bintang Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Nah, Iya. sang Ada bintang dua timur versi itu. Lucifer berarti. Menurut Kristen, karena sudah terlanjur Kristen, maka apa pengakuan Kristen? Itu ada dua versi. Dua versi ya. Nah, karena sudah Bintang timur terlanjur yang Kristen. situ iblis, bintang timur sini Yesus itu. Lah, yang namanya bintang timur itu iblis. Helal bin Zakar itu gelar iblis. Yesus itu gelarnya Kristus, bukan Helal bin Zakar. Bukan, tidak pernah Yesus mengatakan itu bahwa aku adalah bintang timur, itu nggak ada. Yang mengaku bintang timur itu si Bilisisis. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bintang timurnya mengaku nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Waspadailah dia. Sederhana kok itu, Bang. Sederhana. Mau dililit kemanapun akan kembali. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kalau ada upaya-upaya nih, upaya-upaya untuk menuhankan Yesus, itu ujung-ujungnya bukan Yesus anak Maria, ujung-ujungnya ke Lucifer tadi, bintang timur itu. Jadi Kristen mencoba menggabungkan dua Kristus. Yang satu yang asli hanya utusan Tuhan, yang satunya Tuhan. Makanya kalau saudara-saudara Kristen saya tanya nih, pastor pendeta saya tanya. Dan itu dibuktikan oleh publik. Ketika seorang pendeta saya tanya, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya tanya, Pak Pendeta, Pastor, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata pastornya, pendetanya? Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Coba. Konteks ayat itu ya utusan ya. Iya, memang harus kayak gitu. Apalagi, coba. Mana hidup kekal yang Yesus janjikan? Apa syaratnya memperoleh hidup kekal selain itu? Adakah? Tidak ada. Gak ada, Bang. Jadi gini lah Bang, Abang Juma, silakan. sebentar. Aku juga nggak terlalu mendalam juga tentang apologi ini. Gini Bang, sekarang apa sih yang mendasari bapak-bapak gereja gitu kalau pola-pola pikirnya bisa mengatakan bahwa Yesus itu juga Tuhan gitu? Apa sih ya intinya itu sehingga apa gitu, coba? Bukan Bapak Pendeta, Bang. Masuk bapak-bapak gereja lah gitu.
Ya, bapak gereja bukan. Paulus Tapi itu. yang di belakangnya ini, Paulus. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepada mereka memakai namanya Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu harus tergenapi atau itu perkataan omong kosong aja? Harus tergenapi. Berarti harus ada yang menjadi, ya. Berarti ada yang harus menggenapi itu. Siapa yang memakai nama Yesus? Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai namanya? Ini taruhlah tanah air kita Indonesia sebelum merdeka tidak ada penduduknya. Ketika Indonesia masih kosong penduduk, masuk Islam. Islam memakai nama Nabi Muhammad. Ketika Kristen yang datang dari Barat memakai nama Yesus. Sebentar Bang. Kalau abang katakan Ketahuan, menyesatkan, kalau ini Bang, kalau kata abang menyesatkan tuh Kata dalam Yesus. hal ini konteks apa tuh menyesatkannya tuh dalam hal apa sih Bang? Anggaplah kalau memang abang katakan Menyesatkan. Paulus tuh menyesatkan gitu kan. Anggaplah kalau abang katakan bahwa dan teman-teman kita mengatakan Paulus menyesatkan gitu kan. Paulus tuh menyesatkan dalam hal apa coba? Kalau kita melihat di dalam Matius 24 nomor 15, apa ya katakan Yesus di situ? Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita lihat Daniel 7:25 atau Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Tempat suci. Apa tempat suci itu? Gelar kerasulan, kenabian. Dia duduk di situ. Pembinasa keji ini, dia akan memutarbalikkan hukum dan akan menghentikan prosesi korban hari-hari, korban binatang hari-hari. Dia akan memutarbalikkan hukum dan dia akan kemudian menghentikan kurban hari-hari. Siapa itu? Yang tadinya Anda katakan adalah pembunuh, sadis. Ya, Kemudian dia duduk di tempat yang suci. Iya, Paulus masuk abang itu kan. Gitu, Yesusnya yang mengatakan. Kita lanjut di dalilnya. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus sama Yohanes ya di Pulau Patmos ya apa? Itulah Atau sang pembinasa keji. gitu Itulah sang pembinasa keji yang menggenapinya. Ya, Gini, Bang, sebentar Bang ya. kata saya. Sebentar Bang ya. Iya, silakan. Paulus nih kan apa sih gini aku kembali lagi apa sih benefit sama dia tuh hidupnya lo menderita lo Bang beberapa Jaringan kali saya. menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin kan gitu kekurangan kesakitan bahkan hidupnya di penjara. Kalau untuk hal-hal yang kayak gitu apa sih untungnya sama dia kalau cuma dapat itu gitu Bang? Pokoknya nggak enak lah hidup Paulus ini. Nah, Kalau memang dia motonya apa tujuannya hanya untuk menyesatkan orang apa? Nah, coba abang bisa tangkap coba gimana? Ya silakan. Satu, iblis dapat apa ketika dia menyesatkan manusia? Kenikmatan, kesengsaraan, kekal di neraka iblis itu. Yang kedua, di dalam Ulangan 18 nomor 20-21. Ya. Apa kata Tuhan di situ terkait dengan kitabnya orang Yahudi? Namun apabila ada seorang nabi yang terlalu berani mengatakan menurut firmanku, tetapi bukan firmanku, terlalu berani dia berkata tentang aku, tapi itu bukan aku, maka aku akan bunuh dia, aku binasakan dia. Nah sekarang Paulus 13 kitab yang ditulis Paulus ini itu firman Tuhan kah? Di mana Tuhan datang kepada dia? Di mana malaikat berkata kepada Paulus? Iya, 13 suratnya itu. Dari mana dia dapatkan 13 surat? Jadi abang mengatakan sementara Yesus sudah gimana gitu? Siapa yang memvalidasi gitu? Yesusnya sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Enggak ada lagi firman Bang. Yesus. Sebentar gini Bang. Yesus tidak ada pernah lagi datang. Sabar dulu. Sedangkan Paulus mengaku dia menerima firman dari mana? Dari Yesus. Tapi Yesus lain. Bukan Yesus anak Maria. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima firman bukan dari manusia.
tapi dari Yesus Kristus. Ayo dari mana ini? Oke gini Bang, di antara ke-13 surat silakan. yang ditulis ditulis Rasul Paulus lah, itu hal mana sih yang jeleknya, coba Abang tunjukkan itu. Dalam hal apa sih Bang jeleknya itu di antara ke-13 surat itu yang menyesatkan umat Kristen, kalau emang Abang mengatakan Fitnah terbesar sepanjang sejarah anak keturunan Adam. dalam Di antaranya Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. ya. Pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Fitnah terbesar yang pernah diucapkan oleh Paulus. Yang kedua, Ya. fitnahnya terhadap Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang ngajarkan Paulus kalau Yesus terkutuk? Ada? Bukankah itu yang maknanya ngajarkan? mengganti kutuk Bang? Yesus mengganti kutuk yang harusnya manusia menanggung. Itu rangkaian, itu rangkaian ajaran Paulus. Oh, Itu rangkaiannya. Sekarang pertanyaan saya, ya. siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan fitnah terbesar di atas muka bumi ini? Mengatakan Tuhan mati terkutuk dan mengatakan Yesus juga mati terkutuk. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Tapi sanggup 2 miliar lebih manusia menjadi pengikutnya. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Oke. Jadi gini Bang, kalau aku amatin nih memakai Abang nih namaku Bang. dan berkata akulah Kristus. Oke. Kalau Mereka aku akan amatin, menyesatkan banyak orang. Abang ini memuliakan Yesus sebelum penyalipan, tapi setelah penyalipan itu berbeda itu. Jadi enggak gimana? Atau aku salah? Sebelum penyalipan Abang memuliakan Yesus. Sampai dulu. Tunggu. Ada teguran dari TikTok. Padahal kita nggak memiliki kesalahan. Oke. Ya. Santai-santai. Boleh diulang pertanyaannya? Gimana Bang? Kalau aku bisa amatin ya, kalau salah dikoreksi. Kalau Yesus sebelum penyalipan dengan setelah penyalipan Iya. itu dua tokoh yang berbeda. Kalau aku lihat Iya, Abang betul. gitu kacamatanya. Baru Abang kalau yang sebelum penyalipan itu Abang ya memuliakan dia, tapi yang setelah penyalipan enggak, karena itu berbeda gitu. Apa seperti itu? Kalau ini Ya, pertanyaan silakan. saudara, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, Ya. Yohanes 16 nomor 13 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Yesus itu mulia. Ya. Di mata kami, saya sebagai muslim, Yesus itu mulia. Lalu siapa yang hina ini? Yang ditampar, ditonjok, ditombak, diludahin, digantung, dibunuh. Iya. Orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan Yesus itu. Bukan Yesus. Itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan Yesus. Yesus mengatakan apa? Lukas 24:44, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Nah, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, apa yang sudah tertulis? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Sedangkan orang Kristen mengusung Yesus mati, ditampar. Itu adalah perjanjian baru. Yesusnya mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Berarti Taurat, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Oke. Mana di kitab Mazmur Mesias mati bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa? Di mana tertulis? Mana di kitab Torah mati dan akan bangkit pada hari ketiga nebus dosa? Enggak ada. Enggak ada itu. Jadi Paulus lah yang kemudian yang menceritakan hal-hal seperti kamu boleh makan babi. Kenapa dia mengatakan kamu boleh makan babi? Karena suratnya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya memang pemakan babi. Kamu boleh tidak bersunat. Kamu boleh makan apapun. Karena ajarannya itu adalah ajaran untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Aku Paulus diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang non-Yahudi pada saat itu emang ada firman Tuhan kepada mereka?
Ya nggak ada. Tidak ada. Satu-satunya sumber ya Paulus. Nggak ada. Satu-satunya sumber Paulus. Kalau Paulus mengatakan menghalalkan minum bensin orang itu. Kenapa? Karena tidak ada sumber. Orang Roma, orang Yunani, orang Mesir kuno, orang semua di luar daripada Bani Israel. Apakah mereka punya ketetapan hukum dari langit? Nggak ada. Jadi apapun yang Paulus ajarkan, minum ketuban kuda pun mereka terima. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus diterima. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa kata orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama, dari sekte Kristen. Itu diterangkan tuh. Itu diterangkan. Nah, namun pada endingnya satu hal. Untuk Paulus, coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali dari mengajarkan agama Kristen, kembali ke kota Yerusalem, dia bertaubat. Bertaubat dari mengajarkan agama Kristen, makan makanan yang diharamkan, kemudian bertobat dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Silakan Anda baca habis ini Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dan bahkan Paulus mempersembahkan kemudian persembahan sama seperti orang-orang Yahudi melakukan persembahan. Udah, aku izin pamit ya Bang ya. Makasih Bang ya. Udah sharing ya. Oke, Saudara Gary. Baik. Oke, thank you. Siap. Makasih Bang. Thank you. Silakan dinaikkan lagi yang lain. Silakan dinaikkan lagi yang lain. Tidak bisa, akunya nggak bisa. Hancur semuanya, hancur, mati total. Laptopku juga tidak bisa, YouTube-nya terbuka, hancur. Malam. Nah, iya itu dia. Oh enggak, oh bisa. Bisa. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Nasi goreng. Iya, Malang. Dengan siapa, Bang? Ya, itu ada namanya. Enggak nampak di oh iya udah kelihatan. Saudara Charles Hartono Rantang Popo. Iya, lanjut Bang. Bisa buka kamera. Makan dulu atuh. Nasi Bisa goreng. buka kamera, Bang. Nanti ibu-ibu yang nyiapin makan. Kenapa, Bang? Kita diskusi saja. Suruh dulu buka kamera Om ini. Kau nak Kamera, woi. di belakang sini, Bang. salah. Di belakang sini. Turun dia. Kamera, woi, woi. Oh, udah turun, telat. Ayo teman-teman, silakan naik lagi. Hidup kekal. Hidup kekal. Silakan. Kalau di dalam Al-Quran hidup kekal itu diperoleh dengan mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu diterangkan Kenapa kemudian di dituduhkan? dalam Al-Qur'anul Karim. Disuruh buka kamera itu, Bang, maksudnya. Yang tadi kan nggak buka kamera Karena memang- juga. Iya, karena dia ini katanya pengikutnya sedikit. Kan Buka nggak perlu kamera buka aja, Bang, kamera. biar kelihatan. Kita diskusi aja. Buka kameranya, Bang. Ayo, Bang. Saya kalau nggak buka kamera, saya diskusi kayak bicara sendiri, abangku. Tidak, Tadi sama itu aja. berapa dengar menit kok. saya ngomong sendiri, hampir 1 jam. Iya, saya bicara sendiri jadinya. Kalau nggak lihat gitu, bukalah kameranya. Kalau nggak mau turun aja. Banyak yang ngantri kok, ada 20-an. Oh ya? Mm-mm. Mm-mm.
Ya udah turunin kalau nggak mau. Buka kamera. Ya udah, nanti kalau abang sudah punya nyali untuk buka kamera baru naik, silakan. Kalau sudah punya nyali, baru bang naik ke sini. Halo, ada pendatang baru yang lagi. Namanya siapa bang? Halo? Halo? Buka kameranya bang. Buka kamera. Buka kameranya bang. Kenapa ngancam-ngancam gitu? Emang mau ngapain? Bukan, tutup kameramu, tutup. Mau bertengkar rupanya? Tutup aja kameramu, ayo. Maluku buat kau ya. Semua Islam sudah tahu sedunia Enggak lah, kau buka nggak mampu kamera. dengan saya. Ya, tutup kameramu, ayo. Buka kamera. penting kamera. Kenapa kayak orang kesurupan sih? Kalau kau punya Buka nyali, kamera. ayo kita Kenapa? debat. Emang mau ngapain? Debat, ayo. Lah, Tutup kameramu. saya Yang buka penting ini kau untuk buka berdebat. kameramu, ayo. Saya Biar buka. ditonton semua Muslim se-Indonesia, ayo. Enggak dong. Kalau kau punya Enggak nyali, dong. Enggak tutup dong. kameramu. Ini Lebih cerdas kita. justru saya bernyali makanya saya buka kamera. Oh. Yang tidak mau buka kamera itu yang Satu tidak ada pertanyaan nyali. aja, cuma kalau bisa kau jawab, saya kami sekeluarga dilaknat Allahmu. Udah, kalau bisa kau jawab satu pertanyaan. Lah memang sudah dilaknat. Gimana ceritanya? Sudah dilaknat memang dari Permalukan. sananya. Oke, Yesus siap pun ya. melaknatmu. Saya tanya Kan kamu gitu. ya. Satu pertanyaan, siap ya? Oke. Allah mengutus Jibril ya. Jangan dikit. Itu ada tema itu. Ada tema hidup kekal menurut Yesus. Jangan terlalu lebay. Jangan terlalu lebay. La taghlu fi dinikum. Jangan terlalu lebay. Jangan lebay. Jangan lebay. Oh, yang tadi sore ini yang tadi sore yang kupermalukan tadi siang. Yang kutanya Paulus itu melampiaskan syahwatnya dengan cara apa gitu loh. Yang tadi sore ini. Tapi nggak bisa dijawab. Silakan yang lain yang agak sehat sedikit, yang kemungkinan masih bisa disembuhkan ya. Silakan. Oh, ada dokternya biar dibawa. Dokter ODGJ. Apa? ODGJ. Oten dengan kelainan jiwa. Iya juga ya. Halo. Bang. Halo. Iya, halo. Bang. Bang. Iya, halo juga. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, Dari Muslim, Muslim, Bang. Islam, Bang. Gimana Bang? Dari mana ini? Ya kita diskusi, tidak usah buka kamera. Halo. Dari agama mana, Abang? Saya dari Kristen. Ya, syaratnya harus buka kamera, Bang. Itu peraturan. Jadi kalau mau berdiskusi head to head, biar bagus, elegan, buka kamera aja. Abang boleh pakai tutup handuk, matanya aja kelihatan, boleh. Yang penting buka kamera gitu loh. Ya sebenarnya kalau mau diskusi Silakan. nggak buka kamera juga. Yang penting bahasanya bagus, tidak ada bahasa kasar sedikit pun. Bukan masalah kasarnya, Bang, tapi bagus kalau diskusi itu kameranya dibuka. Gitu loh. Silakan.
Silakan abang. Halo. Kalau memang belum bisa, nanti aja bang. Nanti setelah sudah mulai ada keberanian baru naik lagi ke sini. Kalau tidak masih takut, segan gitulah, nanti takut dilihat tetangga atau apa, ya boleh dibawa aja dulu ya. Kalau misalnya masih takut juga tapi mau di sini ya buka kamera pakai helm, nggak apa-apa. Yang penting sanggup pakai helm sampai 2 jam 3 jam. Pakai helm 2 jam 3 jam. Besok nggak bisa lagi belok itu mukanya. Pas dipanggil, Martin, iya pak. Kenapa lehermu? Semalam latihan otot leher pak. Ditatar sama Bang Zuma kan gitu. Iyalah. Atau kalau tidak mau pakai tidak mau pakai helm terlalu berat dan tidak ada masker, pakai sempak bini. Nggak apa-apa itu. Kan ada lubangnya di tengah gini kan. Matanya bisa kelihatan, jadi dia naik ke sini ada kelihatan besarnya gini ya. Nah, baru ikat di bawah, bisa pun bisa. Ada sempak bini yang karet itu kan, yang kenceng. Nah itu yang sempit, matanya aja kelihatan. Naik ke atas begini. Bagus itu. Kalau bisa supaya tidak mengantuk, yang bekas haid yang belum dicuci itu bagus. Iya kan? Kan Oten itu biasanya suka yang jorok-jorok. Oke, biasanya, tapi tidak semuanya. Silakan teman-teman. Oten. Ayo. Silakan naik ketik 3. Kata kawan kita 6.000 orang ini. Di YouTube juga ada kurang lebih 1000-an. Itu harus buka kamera. Silakan. Dengan siapa di mana Ibu? Shalom. Halo. Ya, Salmon Bang. Apakah saya mengucapkan shalom itu salah? Udah benar. Udah benar. Udah benar. Ini Ya. hidup Saya cuma kekal menyingkat tadi jawabannya. Salmon. Salam teman. Saya gabung Salmon. Iya, gimana? hidup kekal menurut Yesus. Ini abang ngambilnya dari mana Iya. ya? Yohanes 17 nomor 3 Bang. Hidup kekal menurut Yesus. Apakah ini diacak-acak apa gimana ini? Enggak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut abang ini benar? Itu menurut Yesus hidup kekal itu. Mengenal Yesus yang, ya itu betul itu. Betul itu. Meskipun itu kita tidak tahu itu adalah benarkah sabdanya atau benarkah Yesus menerima firman dari Tuhannya, yang pasti kewajiban untuk menjelaskan hidup kekal menurut Yesus itu konon adalah Kristen, karena Kristen mengaku-ngaku pengikutnya kan gitu. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Yesus ini mau dikenal sebagai apa supaya orang memperoleh hidup kekal? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut saya gini bang, kalau hidup kekal menurut Yesus itu seumpamanya perumpamaan itu bang. Bukan untuk
pernyataan itu atau yang dinyatakan di dalam Alkitab itu jalan, bukan, itu perumpamaan. Kita kalau perumpamaan harus kita analisa dengan baik, berarti kita ikuti gitu loh. Iya, Yesus ingin dikenal sebagai, Bukan Yesus dikenal sebagai untuk kita sembah, bukan. ya memang dia mau dikenal sebagai apa menurut Yesus? Supaya memperoleh hidup kekal. Dia dikenal sebagai apa? Bukan itu maksudnya, Bang. Itu perumpamaan. Seandainya dibilang di situ hidup kekal menurut Yesus, itu kata-kata atau perumpamaan atau bukan untuk menuju kesalahan, bukan. Ngerti? Maksudnya? Ya kan abang ini berfokus. Saya nggak ngerti. Karena menurut Yesus abang ini kan mau memojokkan ke situ. Iya kan? Ya iya. Saya hanya tahu 2 poin aja. Yang pertama, ya, hidup kekal. Hidup kekal itu yang dicari manusia. Bukan kematian kekal, tapi hidup kekal. Dan ternyata untuk mendapatkan hidup kekal ini, resepnya ada 2. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, lalu mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Itu konsep hidup kekal. Sekarang Anda beragama Kristen, apa yang Anda cari? Hidup kekal atau bukan? Sebetulnya iya, saya sebagai Kristen mengenal hidup yang kekal. Cuma untuk memperoleh itu, kenapa Anda bantah Yesus? Berarti Anda tidak kenal Yesus dong. Saya nggak membantai Yesus. Ya sudah, kalau tidak membantai Yesus, supaya Anda memperoleh hidup kekal, Yesus Anda harus kenal sebagai siapa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Itu utusan Tuhan. Terus kenapa Anda sembah? Saya nggak sembah. Lalu yang Anda ibadahi di gereja siapa? Saya menyebut namanya, saya nggak sembah. Ya, Anda menyebut namanya sebagai apa? Saya menyebut namanya karena dia udah melakukan yang terbaik buat umatnya manusia. Apa itu? Dia mengajarkan kebenaran, bukan kebencian, Bang. Itu aja. Iya, kebenaran itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah, sekarang siapa yang ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan? Yesus atau gereja? Pendeta atau pastor? Supaya kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu ajaran siapa? Yesus? Agama. Atau pastor pendeta? Agama siapa? Saya nggak bilang pastor atau pendeta, yang saya bilang agama yang mengenal dia. Iya, saya kan bertanya, kalau Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, titik. Ya. Nah, komunitas Kristen justru menuhankan Yesus. Tritunggal, Trinitas, Yesus only, firman Bapa, firman Tuhan, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen begitu sulit mengenal Yesus? Orang Kristen bukan mengenal Yesus, tapi mengenal dari kebaikan. Berarti sudah tak dapat hidup kekal. Itu aja. Iya, perbuatan dan perkataan Yesus itulah yang digunakan untuk mengenali dia bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi anehnya di Kristen,
justru mengenali Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Berarti Kristen ini tidak mengenal Yesus. Menurut saya enggak. Buktinya di gereja Anda Yesus dituhankan. Memang dituhankan, cuman dari perilakunya. Berarti Kristen tidak mengenal Yesus. Memang tidak mengenal Yesus. Seorang Kristen, siapa yang bilang Karena mengenal dia Yesus? Enggak mengenal Yesus. Cuman orang berarti Kristen, kalau begitu Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Terima kasih, Anda sudah jujur. hidup kekal itu Jujur dari berarti. mana, Bang? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dia Dan kan mengenal Yesus perkataannya. Kristus yang Engkau utus. Iya. Dia kan Kalau Anda perkataannya. mengenal satu, maksudnya kok jadi Dia perkataan lagi nih? perkataannya, dia kan mengajarkan kebenaran, Bang. Nah, kebenarannya adalah dia utusan atau dia Tuhan? Ya kan dia Tuhan. Nah, Dia diutus memberikan ketahuan kebenaran. Anda tidak mengenal Yesus. Coba. Datanya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Anda lalu mengatakan, nah dia kan Tuhan. Berarti Anda tidak Ya, Pak, mengenal enggak, Yesus. gini aja, Bang. Sama seperti ketika saya mengatakan ini HP. Iya. Tapi kan Tapi Anda mengatakan ini adalah pisang. Berarti Anda Enggak. tidak mengenal ini. begini Bang. Abang bilang tadi tunjukkan handphone, ini handphone. Tapi yang menciptakan handphone itu kan abang nggak kenal. Lah, ininya bukan yang menciptakannya, ini. Iya, Ini yang saya begitu. katakan, ini handphone. Nah, ini Begitu handphone. peramanya, Bang. Barang siapa yang ingin berbicara dengan orang lain dalam jarak jauh, maka dia harus mengenal ini handphone. Iya. Saya tanya, Anda mengenal ini enggak? Iya, saya kenal. Ini orang atau ini buatan orang? Buatan orang. Buatan orang. Anda mengenal Yesus enggak? Enggak. Anda mengenal Yesus? Enggak. Berarti Anda tidak hidup kekal. Saya nggak mengenal Yesus, Bang. Cuman ajarannya. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Karena syarat memperoleh hidup kekal itu mengenal Yesus. Itu syaratnya. Anda mengatakan saya tidak mengenal Yesus, tidak memperoleh hidup kekal. Pikirkan itu, saudaraku, ya. Memang ini materi sederhana, tapi mengguncang, ya, mengguncang kemudian laci gereja. Tidak pernah bermimpi akan ditanyai dengan pertanyaan sesederhana ini. Makanya kalian kelabakan menjawab. Sampai-sampai ada pengakuan, nah, aku tidak mengenal Yesus. Ya sudah, selamat, Anda tidak masuk hidup kekal. Syarat hidup Selamat kekal malam, menurut Bang Juma. Yesus mengenal dia. Iya, malam. Waduh. Dari mana ini, gimana, Bang? Bang Juma? Iya. Hidup kekal menurut Yesus ini gimana itu menurut Abang itu? Menurut Yesus, Bang, jangan menurut saya. Ya betul itu menurutnya ya hidup kekal. Barang siapa yang Ya, hidup percaya akan mendapatkan hidup kekal. Betul itu, Bang Juma. percaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sama-sama juga itu, Bang Juma. Utusan sama sebagai Tuhan. Nah, itu ya. Dalam Itulah. kepercayaan saya, Bang Juma. Nah, itulah yang saya katakan. Orang-orang Kristen kaget dengan pertanyaan sesederhana ini. Ini lapis luar sekaligus merogoh sampai ke dalam. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus
harus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda hanya menyebut namanya, tapi Anda tidak mengenalnya. Makanya Begini, Yesus datang di Matius 7:22-23, "Enyahlah daripadaku, kalian membuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian." Karena kalian tidak mengenal Yesus, maka Yesus tidak mengenal kalian. Yohanes 10 nomor 27, apa kata Yesus? "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku mendengar suaranya, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku." Jadi antara Yesus dengan muridnya saling mengenal. Sementara Yesus dengan Kristen tidak saling mengenal. Itu fakta. Ketika saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Apa jawaban saudara? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak mengenalnya. Maka Anda pun tidak dikenali oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Anda pun Begini tidak Bang mengenalnya. Zuma, betul kata Bang Zuma. Bagaimana, Yesus saudara? itu Yesus itu adalah utusan. Betul, saya mengenal. Itu mengenal Tetapi sebagai saya meyakinkan dia itu Tuhan karena dialah perantaran kepada Bapa. berarti Anda tidak mengenalnya. Ini Kenapa HP. kok nggak mengenalnya? Anda mengatakan saya kenal itu HP. Saya kenal bahwa itu HP, tetapi HP itu adalah pisang. Berarti Anda tidak mengenal HP. Dia itu Bang Zuma, itu nabi, maksudnya anak atau utusan yang pilihannya yang terbaik di antara Iya, betul. nabi. Betul. Terus Jadi, kenapa Anda tuhankan kalau gitu? Ya karena dialah perantara. Ya, kalau perantara kenapa Anda tuhankan? Ya karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi kami Ya, itu melalui dia. Terus kenapa Anda Anda sembah kalau hanya melalui dia? Iya kan saya kepercayaan saya kan saya itu berdoa atau memuliakan namanya. Ya karena itu. Karena Boleh Anda saya tidak mengenalnya. Boleh saya bertanya Bang Juma? Silakan. Itu kepercayaan Bang Juma itu Nabi Muhammad itu Tuhan atau enggak? Itu aja. Hidup kekal itu kata Nabi Muhammad mengikuti dia, menyembah kepada Tuhan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi untuk hidup kekal dalam Islam harus ikut kepada sosok Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, yang menghantarkan kemudian manusia litubayyina linnas, seluruh manusia untuk mengenal pencipta langit dan bumi satu-satunya yaitu Allah. Berarti kalau Bang Juma itu berdoa memohon berarti bukan kepada Nabi Muhammad ya? Ya bukanlah. Masa memohon kepada Nabi Muhammad? Bukan. Oh, berarti Nabi Muhammad itu adalah hanya nabi biasa aja ya, gitu ya? Sama seperti Yesus, Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Cuman cakupan tugasnya dari Tuhan, Yesus kecil karena Yesus hanya untuk Bani Israel, kelompok kecil saja. Sedangkan Nabi Muhammad litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Oke Bang Juma, karena saya bertanya ini Bang Juma, sudah berapa kali saya tanya ini, memang betul juga sependapat dengan Bang Zuma. Banyak juga ustadz-ustadz dan apologet yang lain ya memang gitu. Berarti ya mungkin saya percayalah Bang Zuma. Begitu. Oke lah. Jadi menurut Bang Zuma ini hidup kekal menurut Yesus ini menurut ilmu
Pengetahuan abang gimana nih? Kenapa? Menurut Bang Zuma Gimana? hidup kekal menurut Yesus ini gimana menurut abang? Mengenal dia sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan sekali lagi di Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda wajib mutlak mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Enggak lah Bang Zuma, karena keyakinan saya Kenapa Kristen menuhankan Yesus? Iya, Karena karena Kristen dia tidak mengenal itu Yesus. bukan Bang Zuma. Karena dia orangnya enggak Itu berdosa fakta. dan kuas. Itu fakta Bang Zuma. Ya, dia Jadi orang tidak berdosa tetap aja utusan Tuhan, bukan Tuhan. Orang iya, yang tapi tidak dia berdosa, lagi kenapa dituhankan? Nah, kenapa dituhankan? dia lagi berkuasa, mukjizat Kenapa banyak yang dilakukannya seperti Bapa di surga juga. Nah, begitu. Lah, Kan begitu. Yesus Bang Zuma. mengatakan Itulah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu, mujizat yang dilakukan Yesus menurut Yesus sebagai bukti kalau dia adalah utusan. Iya kan ya. Kan Kenapa Anda kan tuhankan? diberikan- Karena Anda tidak mengenalnya. Kalau ibaratnya Bang Zuma, Bapa di surga itu mempercayakan Tuhan Yesus itu dinyatakan, maksudnya diberilah sama dia, ibaratnya kalau kepintaran yang diberikan sama dia kepintaran. Kan beda dengan yang Itu lain. kenapa dituhankan? Ya kenapa Ya, karena dituhankan? itu- Dia kan hanya utusan Tuhan. Ya karena begini Bang Zuma, kalau saya berpikir, kalau ibaratnya macam saya ini ada kepercayaan saya, berarti kepercayaan saya itu berarti udah sepaham dengan apa maksudnya? Dengan pemikiran saya, dengan kata-kata saya, berarti sama. Itulah pandangan saya itu. Memang saya tahu. Saya sebagai Kristen bahwa dia itu adalah anak Bapa. Utusan yang diutus Bapa Kenapa di surga. dituhankan? Ya Kenapa karena dituhankan? itulah, karena begini Bang Zuma, karena kuasa Bapak itu, kepercayaan Bapak itu telah diserahkan kepada dia. Kenapa dituhankan? Kuasa yang diberikan kepada Yesus melakukan mujizat itu kuasa sebagai utusan. Hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Berarti dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda menyembahnya, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Anda salah di situ. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Karena Anda menuhankan dia. Syarat untuk memperoleh hidup kekal, mendudukkan Yesus sebagai rasul. Titik. Yesus itu rasul. Enggak Bang Zuma, Ibrani 13 nomor 8. itu saya bantah itu. Kalau abang bilang Tuhan Yesus itu rasul, saya bantah itu. Saya enggak mengaku itu. Beda dengan rasul-rasul Paulus. Rasul-rasul yang lain. Rasul itu bahasa Arab, artinya utusan. Aduh. Rasul itu bahasa Arab. Rasul itu artinya bahasa Arab itu. Artinya utusan. Yesus utusan, berarti dia rasul. Begini Bang Zuma, secara pengetahuan kami, rasul itu Bagaimana? seperti sama kami itu rasul seperti Rasul Paulus. Itu kalau di ajaran kami itu, di kitab kami itu Rasul Paulus itu. Paulus Ya, itu Rasul adalah Paulus, rasul. utusan. Iya, utusan Paulus. Paulus ini utusan. Utusan siapa Paulus ini? Ya maksudnya saya kurang paham juga tentang itu. Yang penting jabatan Paulus itu adalah sebagian dari rasul, karena dia maksudnya hanya untuk memberitakan apa aja kebenaran Tuhan Yesus saja. Begitu Bang Zuma. Kalau menurut pandangan saya ya, kalau Paulus itu adalah orang jahat Yesus Bang itu Zuma. rasul.
Enggak Iya, Bang Juma, kalau terserah itu deh, mau jahat, kalau keimanan mau saya pakai Bang Juma, yang jelas. saya bantah itu bahwa Tuhan Yesus itu bukan rasul itu. Tetapi kalau dibilang Lah, inilah yang Begini, saya sebut Kristen itu antikristus. Anda menolaknya sebagai rasul, sementara dia mengatakan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Utus berasal dari kata utus, artinya orang yang diutus. Sedangkan orang yang diutus itu namanya rasul. bukan Berarti saya Yesus ini menolak dia rasul sebagai karena dia rasul, Bang diutus. Juma. Gini Bang Juma, bukan saya menolak, saya akui bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul, dia itu sebagai apa aja. Tapi beda dengan Yesus. Bang Yesus Juma. itu rasul. Enggak Bang Juma. Rasul itu artinya utusan. Rasul sama dengan utusan, itu bahasa Arab, bukan bahasa Kan, Yunani. kan Itu bahasa beda Bang Arab. Juma. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab kan beda. Mungkin pengertian Bang Juma itu. Kalau saya tentang bahasa Arab, saya tidak bawa kayak gitu. Begitu Bang Juma. Ya, terus kenapa ada kata rasul di agama Anda kalau begitu? Ya rasul ini kan Ya, harus ibaratnya kembalikan kalau dong bahasa itu. masih bawahan lagi lah ibaratnya. Maksudnya kalau sekarang itu masih guru agama begitu Bang Juma. Kalau Masih guru rasul itu. agama. Oke Bang Juma, Iya, mungkin hanya itu aja intinya, Bang Juma ya.